Shalom. Shalom bagi anak-anak kami yang di rumah. Dan pasti sudah duduk manis untuk kita beribadah bersama-sama. Apa kabarnya? Sehat semuanya? Sehat. Ya, sekarang kita duduk manis ya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita bernyanyi Kak Yos. Halo adik-adik, yuk mari kita bernyanyi. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi adik-adik. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kita sama-sama mengucapkan amin. Anak-anak kami yang di rumah, pada hari ini kita mendengarkan hukum Taurat, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Kita sama-sama mengucapkannya bagi anak-anak kami yang sudah hafal. Anak-anak kami yang belum mengikuti, ya, kita sama-sama. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari.
Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk dapat melakukan hukum tersebut. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Sama-sama kita, amin. Mari kita bernyanyi Kak Yos. Kita bernyanyi adik-adik. Orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa kita yang kita lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu mari kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak di rumah, ini bulan September. Apa ayat tabuladanya? Ayat hafalannya apa? Ada yang tahu? Pasti ada. Yang sering ibadah dan memerhatikannya pasti sudah hafal. Ya, bagi yang belum hafal, yuk kita sama-sama mengucapkannya, yaitu Amsal 16 ayat 9. Amsal 16 ayat 9. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sekali lagi ya. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Demikian ayat hafalan kita bulan ini. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita bernyanyi. Kita bernyanyi adik-adik.
dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sekali lagi adik-adik dari awal. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama, seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Sebab di sanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Ayo semua berdiri dalam sikap berdoa. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kak Yos, ada pengumuman? Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini pengumumannya masih sama ya adik-adik ya. Kita masih live streaming minggu depan. Ayo ajak semua kawan-kawannya. Semakin banyak kita mengenal Tuhan Yesus, semakin banyak juga kesempatan kita untuk dapat hadiah akhir tahun dari gereja. Ayo adik-adik yang belum ada menulis namanya, tolong ditulis ya di komentar di bawah ini. Dan jangan lupa adik-adik, persembahannya diberikan ke gereja supaya ke gereja kita semakin bertumbuh dan semakin besar untuk memuliakan nama Tuhan. Adik-adik ingat ya, nanti suatu saat Bu Guru akan menceritakan, akan mengumumkan kapan kita bisa masuk sekolah minggu lagi, kapan bisa kita duduk di sini memuji nama Tuhan bersama-sama. Tapi ingat ya adik-adik, tetap jaga protokol kesehatan. Masker tidak boleh lepas, kemanapun tidak boleh lepas maskernya ya adik-adik. Karena dengan menggunakan masker, cuci tangan setiap hari, kita membuang virusnya. Virusnya tidak bisa datang kepada kita lagi. Oke adik-adik, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Kita lanjut nyanyi adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan
serta Yesus selamanya. Sekali lagi adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melipat tangan, kita berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus itulah yang senantiasa menyertai adik-adik sekolah minggu di saat mendengar firman Tuhan, dan Roh Kudus yang selalu mengajar dan menuntun sehingga sekolah minggu mengerti akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di hari ini tertulis di dalam Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Ada di layar ya. Yang belum ketemu, belum dapat, dibantu oleh abang-abangnya atau Amang Inang yang ada di samping anak-anak kita. Firman Tuhan tadi tertulis di dalam Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah dia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya di sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhkannya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dan perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu,
bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun dan mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pasti kita bertanya-tanya, kenapa ya Musa itu dibuang ibunya atau ditaruh ibunya di pinggir sungai Nil? Kenapa begitu? Adik-adik sekolah minggu pasti pernah mendengar, bangsa Israel, bangsa yang dikasihi Tuhan, bangsa yang dipilih Tuhan. Kita pernah mendengar nama Yusuf, bukan nama Yusuf orang tua Tuhan Yesus, bukan. Yusuf yang pernah dia mau dibunuh kakak-kakaknya, tapi enggak jadi, lalu dijual ke Mesir. Mereka dulu sudah tinggal di tanah Kanaan, tapi dijuallah Yusuf ke Mesir. Tapi Allah menyertai Yusuf, dan bahkan Allah memberikan dia seorang yang menjabat menteri, atau bahkan dikatakan pada saat itu gubernur bagian makanan, karena Yusuf adalah orang yang bijaksana, orang yang berhikmat. Maka setelah itu musim kelaparan, kakak-kakaknya kelaparan di tanah Kanaan, bapaknya juga kelaparan. Siapa bapaknya? Yakub. Lalu mereka berbondong-bondong ke Mesir. Akhirnya mereka menjadi tinggal di Mesir, mereka menjadi besar, mereka menjadi bertumbuh, mereka menjadi banyak. Lalu orang Mesir menjadi takut, nanti kalau banyak orang Israel ini, orang Ibrani ini, bagaimana kita? Jangan-jangan jadi kita yang diusir dari tanah kita sendiri, kata mereka. Lalu apa yang dilakukan oleh Raja Firaun? Bunuh semua anak-anak orang Ibrani, bunuh semua anak-anak orang Israel. Wow, kejam sekali ya, kejam sekali. Masih ingat kita tentang Tuhan Yesus yang datang Herodes mengatakan bunuh semua anak-anak, bunuh semua anak-anak. Wah, lalu Yesus dibawa oleh orang tuanya Maria dan Yusuf juga ke Nazaret, keluar dari Yerusalem, keluar dari sana supaya aman. Ini Musa bagaimana? Musa sudah disembunyikan 3 bulan, tapi gak mungkin terus-terus begitu, gak tahan lagi mamanya. Dengan perintah dari Firaun, bunuh semua. Supaya apa? Supaya tidak bertumbuh, supaya tidak berkembang. Lalu apa yang terjadi adik-adik sekolah minggu? Orang tuanya yang baik hati itu dibuatlah sebuah perahu yang bisa mengapung dari gala-gala tadi katanya. Dibuat di situ, baru diletakkanlah kerancangnya, dimasukkanlah Musa ke dalam, baru ditutup dia di situ. Baru kakaknya Maryam menunggu-nunggu itu, melihat-lihat sampai siapa nanti dia adikku ini, dilihat-lihat. Tahu-tahunya dilihat udah diambil dari putri Firaun, dan dia berjanji akan membesarkannya. Tapi dia juga tahu bahwa ini adalah orang Israel. Dia tidak takut, dia dipakai Tuhan untuk membesarkannya, untuk mengamankannya, dan dia mengatakan bagaikan anakku katanya. Diangkat menjadi anaknya, tapi dipanggil ibunya lagi yang membuang tadi ke tepi sungai, dipanggil lagi supaya apa? Supaya diberi
makan, yaitu ASI. Adik-adik sekolah minggu, apa yang mau kita lihat dari sana untuk kehidupan kita sekarang? Di rumah bagaimana adik-adik sekolah minggu? Kalau orang tuanya mengatakan, "Hei kamu, hei Tiur," misalnya nama adik-adik sekolah minggu Tiur kan, "Jangan kau pakai handphone terus," katanya. Lalu ditarikkannya handphone itu, gadgetmu itu ditarikkannya, kau main handphone terus. Kalau dari situ apakah orang tua kita membenci kita? Nah, ini pertanyaan. Apakah adik-adik sekolah minggu dibenci orang tuamu kalau dia udah dilihat nonton terus, main game terus, kalau ada gamenya, lalu orang tuanya mengambil handphone itu, dirampasnya, baru disimpannya jauh-jauh, melalui kau nangis, siapa pernah begitu? Baru habis itu, benci dia dengan orang tuanya, aku nggak mau sama mama, aku mau sama bapak. Padahal adik-adik sekolah minggu sama dengan ini Musa. Ibunya sangat mengasihi Musa, tapi kenapa dia dibuang? Kenapa dia dibuang ke air? Supaya dia selamat dari pembunuhan. Adik-adik sekolah minggu, kalau misalnya orang tuanya mengambil handphonenya, sudah lama kamu main-main, sudah lama kamu nonton-nonton terus, apalagi di rumah belajar, habis belajar buka YouTube, nonton terus, nonton film, nonton apa, matanya sampai tertutup setengah tapi tetap ditontonnya. Gini-gini dia, ya kan? Lalu orang tuanya tadi merampas. Apa maksudnya? Apa yang mau dikatakan di sini adik-adik sekolah minggu? Orang tuamu tidak benci kau nonton-nonton. Orang tuamu hanya berpikir, nanti anakku ini kalau sudah besar mau jadi apa? Cuma nonton-nonton aja kerjanya. Disuruh dia yang sudah besar kelas 6, udah SMP kelas 7, disuruh sapu dulu rumah, bersihkan dulu piring kita ya. Kan kalau udah besar, tidak mau hanya main-main handphone. Lalu ayahnya atau mamanya dia bilang, kau main handphone aja kau. Supaya apa? Supaya kamu itu berubah, supaya kamu itu nanti ke depannya menjadi sukses. Karena apa? Kalau sudah buta, kalau sudah rabun matanya, bisa enggak masuk jadi polisi? Mana bisa? Rabun matanya. Apalagi enggak kenal lagi warna karena lebih sering nonton di layar handphone. Apalagi dekat begitu, karena nonton, lalu matanya rusak. Bukan hanya matanya yang rusak, otaknya juga rusak. Setiap apa yang dia lihat selalu jadi film-film sinetron. Film-film sihir. Iman kita jadi rusak. Percayakan dengan sihir-sihir yang di TV itu, yang di handphone itu. Tiba-tiba langsung ada duitnya. Lebih sering nonton gitu, maka dia akan lebih sering mencuri aja lah biar cepat dapat uang, seperti yang di handphone. Rusak otaknya, rusak pikirannya. Tapi kecuali dipakai untuk belajar, misalnya orang tuanya mengambil les bahasa Inggris dengan online, les bahasa Inggris dengan aplikasi-aplikasi, lalu dia itu pun terbatas karena orang itu pun mengajar, tahu dia waktunya setengah jam, 1 jam, udah selesai itu mati, sudah selesai pertemuan kita hari ini. Karena mereka juga menjaga mata anak-anak itu supaya tidak rusak, supaya hatinya tetap terang karena matanya terang. Jadi adik sekolah minggu, kalau orang tuanya juga memukulmu, mencubitmu, sebenarnya bukan membencimu adik-adik sekolah minggu. Orang tua mana pernah benci dengan anak-anaknya? Mana pasti disayanginya, pasti dicintainya. Tapi karena kamu bandel dicubit,
Supaya apa? Supaya kamu berubah. Setelah kamu berubah nanti sudah besar, menjadi manusia yang sukses, menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang dibangga-banggakan orang tuanya, yang dibangga-banggakan orang. Anaknya siapa itu? Anaknya si ini itu. Wow, banyaknya tadi adik-adik sekolah minggu namanya di chattingan YouTube itu ya. Banyak tadi saya baca nama-namanya. Jangan mau seperti itu. Harus lindungi matanya, lindungi pikirannya, lindungi otaknya, lindungi hatinya dan tubuhnya. Jangan lama-lama kalaupun memakai handphone masa sekarang itu, supaya kamu selamat. Karena itu yang dilakukan ibu Musa. Lalu Musa jadi hidup, gak dibunuh. Dia sudah tinggal di istana, dia sudah tinggal dengan putri Firaun. Itulah bijaksananya ibunya itu ya. Walaupun membahayakan anaknya, tapi membuat dia selamat. Walaupun kamu dicubit mama Musa, belajar kau, kerjakan PR-mu. Sebenarnya itu bukan karena mau merusakmu, tapi supaya kamu pintar, supaya kamu rajin, supaya kamu baik, lalu nilaimu tinggi-tinggi, lalu diumumkan nilai dari Felicia, nilai dari Arnold, nilai dari siapa lagi nama-nama sekolah minggu, Moses. Cantik, bagus. Karena apa? Karena mau belajar. Karena tanpa dicubit dia belajar. Pulang sekolah gak asal campakkan tasnya, gak asal campakkan tempat minumnya, tapi diletakkan di meja, buka sepatunya, masukkan kaos kakinya ke sepatunya, antar ke tempat sepatu. Tapi kalau misalnya campakkan di sana, campakkan di sini, bajunya pun gak diganti, sudah main-main, sudah rebut-rebutan handphone, datanglah mamanya atau bapaknya langsung ngambil kayu mau dipukul anaknya supaya berubah. Jangan seperti itu. Jangan tunggu dipukul dulu, jangan tunggu dicubit dulu. Ya, adik-adik sekolah minggu harus baik-baik. Supaya apa? Supaya sukses ke depan. Pernah dengar lagu orang Batak, anak koki doha moraun dia, atau artinya anakku itu adalah kekayaan bagiku. Jadi orang tua orang Batak itu anak-anaknya itu adalah kekayaan baginya. Kalau dicubit sebenarnya tujuannya supaya dia baik, supaya dia berubah. Adik-adik sekolah minggu, dengarlah didikan orang tuamu di rumah ya. Dengarlah nasihat-nasihat orang tuamu. Dengarlah nasihat-nasihat kakakmu, ada yang besar. Dengarlah nasihat-nasihat opung. Jangan jugul, jangan bandal. Supaya apa? Supaya kamu menjadi manusia yang bahagia ke depannya, manusia yang membawa berkat bagi keluarga. Jadi adik sekolah minggu, saat ini katakan dalam hatimu, aku tidak akan melawan mamaku, aku akan menuruti mamaku, aku akan menuruti bapakku. Kalaupun dicubit aku, ternyata dia mengasihi aku. Kalaupun handphone dirampas dari aku, bukan karena dibenci, bukan karena paketnya habis, tapi supaya aku itu sehat, mataku sehat, pikiranku sehat, hatiku sehat. Bukan handphone aja, bukan nonton aja, tapi pikirannya menjadi bersih. Kalaupun main-main dengan kawannya itu lebih baik daripada nonton, duduk nonton sampai tadi matanya diganjalnya dengan kayu gini supaya terlihat, karena udah ngantuk kali. Jangan lagi. Adik-adik sekolah minggu, katakan mamaku dan bapakku adalah berkat bagi aku. Maka apa yang dilakukan orang tuaku itu yang terbaik bagiku. Kira-kira begitu. Apa yang dikatakan opungku itu yang terbaik bagiku. Maka harus ku dengar,
maka harus kudengar. Karena orang tua adalah jalan Tuhan mengajar kita di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi kalau istilah orang tua adalah Allah atau Tuhan yang terlihat, bukan Tuhan, nanti jadi gagal ya, bukan Tuhan, tapi wajah Tuhan. Tapi kalau orang tuanya minum tua, mabuk-mabuk, oh langsung kok bayi adik sekolah minggu, bertobat kau pak, bilangnya bertobat kau supaya menjadi teladan bagi saya, gitu ya. Tapi jangan kuat-kuat, nanti dicubit kau, nanti dipastaf ya, pelan-pelan aja. Jadi adik-adik sekolah minggu semangat berjuang menjadi orang yang baik, menjadi orang yang sukses. Dengarkan orang tuamu, dengarkan ucapan Tuhan melalui firman-Nya, dengarkan nasihat-nasihat opung, nasihat-nasihat yang lain-lainnya juga, supaya kamu nanti menjadi orang masa depan yang baik dan masa depanmu diberkati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah di sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan, meneguhkan anak-anak Tuhan sekolah minggu bisa mendengar firman Tuhan saat ini, menegur dan menasihati mereka Tuhan, supaya mereka senantiasa mengasihi orang tuanya di rumah, mencintai orang tuanya di rumah, bukan pada saat mereka senang, mereka bahagia, mereka ulang tahun, tetapi terus-menerus mencintai orang tua. Berilah pemahaman dan pengertian bagi anak-anak kami ketika orang tua mengajar mereka melalui cara mereka sendiri. Baiklah anak-anak memahaminya, itu semua untuk kebaikan mereka, untuk kebahagiaan mereka. Zaman sekarang ini handphone, gadget adalah menjadi rebutan di rumah. Kadang-kadang berantem, kadang-kadang menjadi berselisih antara orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan anak-anak di rumah, hanya merebutkan itu. Tuhan, ketika terjadi hal itu, orang tua akan marah, orang tua akan mengambil itu. Berilah pemahaman kepada anak-anak kami sekolah minggu. Itu semua hanya untuk mendidik anak sekolah minggu berjalan di jalan yang terang dan menjadi berkat bagi mereka di hari-hari yang akan datang. Kuatkan orang tua setiap anak-anak sekolah minggu untuk melakukan hal itu, mendidik secara materi, mendidik secara karakter, mendidik mereka dengan memakai pikiran. Mungkin akan memakai suara yang agak keras, mungkin mereka akan agak sedikit mencubit anaknya, bukan karena benci tetapi karena mengasihi, supaya anak-anaknya itu berubah dan mengerti akan kehidupan ke depannya. Inilah Tuhan doa kami. Berkatilah anak-anak sekolah minggu, berkati orang tuanya, berkati semua keluarga, supaya menjadi terang di tengah-tengah keluarga masing-masing. Inilah doa kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi adik-adik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Dari awal adik
tinggikan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Hai adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayo kita absen dulu nih, absen. Selamat hari Minggu untuk Anggun Febi Panggabean. Selamat hari Minggu untuk Christian Anugrah Hutajulu. Selamat hari Minggu dari Riko Munte dan Selin Bormunte, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu juga untuk Gideon Sihombing, Graciela dan Giselle. Selamat hari Minggu juga untuk Owen dan Sheba. Selamat hari Minggu juga untuk Jihan Sastri Dominika Simorangkir. Selamat hari Minggu juga untuk Nata dan Ruth dan Ronald. Selamat hari Minggu untuk Felicia Purba. Selamat hari Minggu untuk Jonana Pitupulu. Selamat hari Minggu untuk Kesia Pasaribu. Selamat hari Minggu juga untuk Berwin dan Marcos Yanturi. Selamat hari Minggu untuk Gilbert dan Guyo. Selamat hari Minggu untuk Redondo Situmorang. Selamat hari Minggu untuk Kimora dan Kifaro Sihombing. Selamat hari Minggu untuk Risa Napitupulu. Selamat hari Minggu untuk Arnold dan Tiona. Selamat hari Minggu untuk Lina. Selamat hari Minggu untuk Kiven. Selamat hari Minggu untuk William Simbolon. Selamat hari Minggu untuk Quinsa and Alski Sianipar. Selamat hari Minggu untuk Jevan Sihaloho. Selamat hari Minggu juga untuk Dion Simangunsong.
Selamat hari Minggu juga untuk Gabriel Simangunsong, dan selamat hari Minggu juga untuk Caca. Caca, sudah terakhir baru masuk ya Caca ya. Adik-adik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye.